Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Ada orang yang selalu melihat sekeliling hidupnya, lalu membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, mencari sesuatu untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidupnya. Andaikan aku bisa mengenakan pakaian ini, jam ini, mobil ini, dan lain sebagainya, hidupku pasti akan dihormati dan disegani oleh orang lain. Orang yang hidup dalam berandai-andai tidak akan pernah puas dengan hidup ini. Orientasinya hanya mengejar hal-hal kepuasan hidupnya. Akibatnya, demi mencari kepuasan hidup, manusia akan mencari uang dengan mengorbankan segala-galanya. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk rileks dan enjoy. Semuanya dikorbankan hanya untuk kepuasan hidupnya yang fana. Semua yang diperoleh, baik karir, harta benda, rumah yang sempurna, tidak akan dapat memberi kepuasan hidup. Selalu ada dan ada lagi. Ibaratnya seperti kolam yang bocor yang selalu ingin diisi air lagi karena tidak dapat menahan air yang keluar. Hidup akan terasa susah ketika kita tidak pernah mensyukuri apa yang kita miliki. Setiap hari kita selalu melihat miliknya orang lain dengan rasa iri hati. Ketahuilah, akibat iri hati sangat merusak hubungan kita dengan orang lain, mengacaukan rancangan Tuhan atas hidup kita, dan juga bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Ketika kita mendengar dan melihat orang lain lebih baik dari kita, jangan kita komplain, apalagi protes, sebab segala yang terjadi dalam hidup ini adalah seizin Tuhan. Itu sebabnya, berdamailah dengan keadaan hidup kita, agar hati kita penuh dengan damai dan sukacita. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, sebab perasaan iri hati itu tersembunyi dan sangat berbahaya bagi kesehatan dan hidup kita. Sebagian besar mengalami sakit kanker, sakit ma, migrain, rematik, bermula dari perasaan iri hati. Mari uji hati kita masing-masing agar kita terbebas dari iri hati. Dalam pekerjaan, berbisnis, apalagi melayani Tuhan, seringkali kita melihat terjadi suatu percepatan. Ada orang yang belum lama kerja, tiba-tiba saja sudah naik jabatannya melewati kita. Ada orang yang berbisnis, tiba-tiba saja menjadi kaya raya melebihi usaha kita. Ada pelayan Tuhan di gereja yang datang belakangan, tiba-tiba saja lebih banyak diberi kesempatan daripada kita. Ketahuilah, semua itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak boleh komplain, protes, apalagi iri hati. Untuk apa kita iri hati kepada kesia-siaan? Nikmati saja hidup kita saat ini apa adanya, maka kita akan dimerdekakan dari segala macam perkara, bebas dari akar pahit, dendam, dan sakit hati. Yang terpenting, kita bebas dari segala macam sakit penyakit dari hidup kita. Stop ngurusin perkara yang sia-sia. Jika kita terlalu sibuk mengurusin iri hati, benci, dan dengki, maka hidup kita pasti akan mengalami kesusahan. Mari bawa hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang bersih dan kudus, maka kita akan terhindar segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Bila jalan hidup kita terlalu mudah, mungkin kita sedang salah jalan.
Siapapun orangnya pasti berusaha untuk menghindari penderitaan. Bahkan mereka selalu berusaha dengan segala macam cara untuk memperoleh kemudahan dalam hidupnya. Manusia selalu melihat apa yang terlihat. Sayangnya, manusia selalu keliru dan salah sangka. Mereka mengejar hal yang sia-sia, bahkan mengabaikan hal yang kekal. Ketika Tuhan mengizinkan proses itu datang, belajarlah untuk mengerti bahwa sesungguhnya Dia sedang mencegah kita jatuh dalam berbagai dosa yang menjerat kita untuk jatuh ke dalam maut. Hari kemarin menjadi pelajaran, hari ini menjadi pengalaman, hari esok adalah kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan. Kebanyakan orang jarang mengevaluasi nilai-nilai yang mereka pegang dan mempertanyakan persepsi hidupnya sebelum masa-masa genting itu datang. Luangkan waktu ini untuk menyelidiki nilai-nilai yang harus dipegang. Mulailah bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah memiliki nilai-nilai yang kekal? Seharusnya saat bergumul dengan hidup ini, kita mulai mencari tahu apa saja yang menjadi landasan hidup kita. Bila selama ini kita hanya ingin mengalami kehidupan yang lebih baik, lalu berusaha berpenampilan menarik dengan mengumpulkan kekayaan atau mengejar kekuasaan, apakah target yang dikejar itu bisa memberi kepuasan? Atau sebaliknya, malah penderitaan dan pergumulan hidup yang terjadi atas hidup kita? Di dalam Markus pasal ke-10 ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Anak muda ini berusaha mengevaluasi hidupnya dengan datang kepada Yesus sambil sujud dan menyembahnya. Sementara banyak orang yang sama sekali tidak pernah mau datang, apalagi menyembahnya. Di ayat ke-19-nya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ketika Yesus memberi penjelasan tentang kewajiban orang percaya dalam menjalani peribadatannya, maka dengan bangganya anak muda ini berkata, "Semuanya sudah aku lakukan sejak masih mudaku." Pertanyaan buat kita semua, sampai batasan ini apakah kita sudah melakukannya? Lalu di ayat yang ke-21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkatalah kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Anak muda ini sudah menjalani liturgi keagamaannya dengan amat sangat baik. Namun dia lupa akan makna kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, yaitu karena kasihnya Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia dengan darahnya yang mahal. Anak muda ini hatinya sudah terikat dengan harta di dunia, bukan dengan harta di surga, yaitu hal-hal yang kekal. Jalanilah proses hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan melihat proses hidup orang lain. Niscaya kita semua dapat melewati semua proses dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa setiap rencana Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana agar kami tidak membandingkan proses hidup kami dengan proses hidup orang lain. Karena kami selalu melihat apa yang terlihat. Kami selalu keliru dan selalu salah sangka. Kami sering mengejar perkara-perkara yang sia-sia dan mengabaikan perkara-perkara yang kekal yang harus kami cari dan pikirkan dalam hidup kami. Tuhan mengizinkan proses itu datang agar kami mau belajar untuk mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mencegah kami jatuh ke dalam berbagai dosa yang menjerat kami jatuh ke dalam maut. Oleh karena itu, kami akan menjalani dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, dan kami hanya fokus kepada rencana Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Materikan firman-Mu di dalam setiap hati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.